Pada diskusi perencanaan sebelumnya, Pak Agung dan saya telah menyepakati indikator dan target perilaku yang akan dikembangkan. Hari ini, saya akan mengobservasi kelas Pak Agung untuk melihat bagaimana rencana Pak Agung diterapkan di kelas. Dan setelah itu, akan saya diskusikan lagi dengan Pak Agung agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan beberapa hal, yaitu rencana pembelajaran yang Pak Agung buat, target perilaku yang sudah saya pelajari, buku catatan dan alat tulis untuk keperluan saya mencatat. Mari kita ke kelas Pak Agung. Semangat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi anak-anak. Kelas kita hari ini terasa luar biasa. Bapak bahagia melihat hasil usaha dan karya kalian. Anak-anak semua semangat untuk kegiatan hari ini? Iya Pak Agung, semangat. Kalian hebat, sudah berkolaborasi, belajar dan berkarya dalam satu kelompok. Dan hari ini akan berbagi. Bapak mau memberikan tos untuk kalian semuanya. Ketika di kelas, saya mengambil posisi di samping kelas agar seluruh interaksi yang terjadi dapat saya observasi dan kehadiran saya tidak mengganggu konsentrasi anak-anak. Saya memperhatikan Pak Agung menunjukkan usaha yang baik di awal. Beliau memulai dengan memberikan apresiasi kepada seluruh murid dan mendukung kegiatan hari ini. Memulai pembelajaran dengan menghargai usaha para murid. Saya mendapatkan bahwa tata letak ruangan yang berbeda pada hari ini secara tidak langsung juga memberikan semangat yang berbeda pada para murid. Ini sesuatu yang dinamis dan memotivasi. Ya, kita langsung saja untuk presentasi hari ini, mulai dari kelompok 1 ya. Baik Pak, ini adalah hasil karya kami, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang rentang masa kekuasaannya sekitar 3 abad, dari abad ke-13 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bagus, Kaitsa, Noval, dan Rafael. Apakah kalian menemukan kendala saat mempersiapkan tugas ini? Kami sedikit kesulitan untuk mencari gambar-gambar pendukung, Pak. Ada lagi? Kami juga kekurangan waktu karena saya punya banyak jadwal les dan kami hanya bertemu 1 kali saja. Oke, baik. Setidaknya kalian sudah mengerjakan tugas ini dengan baik. Warna-warna yang ditampilkan juga bagus. Bapak mengapresiasi kerja kalian. Terima kasih Pak Agung. Pada saat kegiatan inti berlangsung, saya melihat usaha Pak Agung memberikan penghargaan pada akhir presentasi. Para murid juga terlihat puas atas kerja keras mereka. Namun, menurut saya sebaiknya Pak Agung melakukan kontak mata dan bahasa tubuh yang menyatakan afirmasi atas setiap informasi yang disampaikan. Kedua hal tersebut juga merupakan bentuk perhatian yang dapat langsung terasa oleh para murid. Pada akhir presentasi, pertanyaan menggali untuk mengetahui bagaimana para murid mengatasi hambatan yang ada akan semakin membuat dukungan dan perhatian lebih dirasakan. Dari hasil observasi saya, beberapa perilaku yang saya amati diantaranya, Pak Agung menyampaikan dukungan terhadap usaha para murid di depan kelas. Pak Agung bertanya mengenai aktivitas, namun belum menunjukkan minat atau keingintahuan yang lebih terhadap aktivitas yang dilakukan murid. Pak Agung memberikan pujian terhadap hasil akhir dan usaha yang ditunjukkan peserta didik, namun perlu meningkatkan pada usaha yang telah dilakukan. Dari pengamatan ini, saya memutuskan untuk memberikan rating sudah dilakukan namun belum efektif. Karena belum semua perilaku yang dituju terpenuhi dengan efektif. Sebagai contoh,
Pada kelompok 2, 4, dan 5, belum terlihat ada pertanyaan menggali usaha murid, pujian mengomentari hasil produk murid, kurang melakukan kontak mata dengan para murid, fokus pada catatan nilai. Pada akhir sesi, terlihat sekali lagi mencoba memberikan pujian dan dukungan. Hal-hal tadi saya catat di bagian catatan, agar saya tidak lupa saat nanti diskusi rencana tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi gambaran kegiatan observasi yang saya lakukan di kelas Pak Agung. Dari pengalaman saya, ada beberapa tips yang bisa saya bagikan. Pertama, saat memasuki kelas, bangunlah suasana nyaman bersama para murid dengan menjadi mitra belajar mereka. Hal tersebut akan membantu rekan guru tidak terfokus pada kita sebagai observer. Kedua, carilah posisi duduk yang bisa melihat keseluruhan kelas. Hindari posisi yang membuat pandangan guru langsung terarah ke kita. Jadi guru tidak merasa gugup. Ketiga, catat perilaku-perilaku yang kita amati. Jika ada hal positif lainnya dalam interaksi belajar mengajar, catatlah sebagai bentuk perhatian kita. 4. Hindari bertanya pada murid sewaktu interaksi antara guru dan murid sedang berlangsung. Ingat, kita hanya observasi. Dan yang terakhir, jangan terlalu terpaku pada rencana pembelajaran. Cukup fokus pada target perilaku yang ingin diamati. Itu tadi tips-tips dari saya. Mari bersama kita melatih peran kita sebagai mitra pengembangan diri rekan-rekan guru kita. Selamat mencoba.